Kamu pernah nggak sih kepikiran kalau hari ini kamu pengen konten, tapi kamu selalu menunda, dan menunda terus? Terus kamu cuma bisa hanya berpikir, kamu punya alasan, 1000 alasan bahkan, aku belum siap lah, aku masih kurang alat lah, aku masih nggak punya apa-apa lah. Lalu kamu cuma ketakutan itu saja, bahkan kamu terus menunda. Stop, itu kamu tinggalkan, stop menunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Kamu tahu nggak sih, setiap hari ratusan ribu, bahkan jutaan, hari ini orang sudah mulai membuat konten. So, kamu sementara ini masih hanya bisa mikir, terus kapan mau kontennya? Faktanya, kalau misalnya kamu cuma bisa mikir, hanya mikir dan mikir, ya tentu tadi alasannya adalah kamu akan ketinggalan jauh oleh mereka yang sudah memulai membuat konten. Di video ini, saya bakal kasih alasan-alasan mengapa sih kamu harus mulai konten detik ini juga, jam ini juga, hari ini juga. Siap? Ada beberapa konten kreator di Indonesia, bahkan dunia, yang hari ini sudah mendulang sukses luar biasa. Kita bisa lihat hari ini, yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi apa. Banyak public figure, dan menjadi apa, dia berangkatnya dari menjadi seorang konten kreator. Contoh misalnya kalau di dunia, di taraf dunia itu adalah misalnya Mr. Beast. Contoh yang lain itu banyak sekali, misalnya Jeremy Pauline, atau misalnya kalau di Indonesia itu banyak juga ada Arif Muhammad, kemudian ada Atta Halilintar, kemudian ada Deddy Corbuzier, dan beberapa vlogger-vlogger hari ini yang muncul. Dulunya mereka bukan siapa-siapa, tapi sekarang menjadi apa. Lalu kita jadi mikir gitu loh, terus kemudian kenapa sih kamu harus konten hari ini? Daripada kamu mikirin Indonesia gelap, ya kan, daripada kamu mikirin Indonesia gelap, mendingan kamu hari ini langsung membuat konten aja, nggak usah mikirin Indonesia gelap atau apa. Faktanya hari ini, kalau kamu terus berkutat dengan problematika sosial kita, problematika kehidupan kita, ya kapan lagi kita mau bangkit? Itu nggak bisa. Makanya ada 3 alasan yang akan saya kasih tahu ke kamu bahwa alasan ini kenapa kamu harus konten sekarang. Yang pertama adalah kompetisinya hari ini sudah makin sangat ketat. Yang pertama, kalau kamu menunda sehari atau 2 hari atau sebulan bahkan atau setahun, tahun depan nunggu alat siap, nunggu semuanya sudah 3D, semuanya sudah keren, nggak bisa. Apalagi kalau kita lihat hari ini, teknologi hari ini sudah sangat mendukung. Kita sudah bisa membuat konten dengan menggunakan AI. Mungkin di beberapa teman-teman sudah ada yang bisa bikin konten dengan AI. Itu mungkin karena dia sudah beradaptasi. Tapi kalau misalnya, kalau teman-teman hanya mampu mengandalkannya dengan menggunakan kamera handphone, why not? Kenapa tidak? Mulai saja dengan konten-konten yang sederhana. Jadi tidak perlu harus mewah, tidak perlu harus pusing. Enggak, karena mereka orang-orang sukses hari ini yang dikenal di seluruh dunia, itu awal mulanya juga kontennya apa adanya. Ngomongin teknologi tadi ya, saya bilang, maksudnya bahwa kalau hari ini, tadi kan persaingannya makin ketat, itu kesulitannya. Tapi satu sisi kita mempunyai kemudahan, karena tools yang sudah ada hari ini itu sangat memudahkan teman-teman untuk bisa konten lebih mudah. Karena hanya dengan menggunakan AI saja, atau AI, teknologi AI misalnya ChatGPT atau DeepSeek, dan AI yang lain, itu juga bisa membantu teman-teman untuk bisa bikin konten. Terus terang, ketika mau kesulitan bikin konten, pasti saya mengandalkan AI tadi. Saya cari idenya di ChatGPT atau DeepSeek untuk bisa menemukan bagaimana saya membuat sebuah konten. Alasan yang kedua, algoritma itu hari ini suka dengan kreator baru. Kenapa sih ini dicari? Ya, karena baik YouTube, Instagram, TikTok, itu selalu memberi kesempatan kepada kreator-kreator baru. Karena apa? Biar kontennya mereka, konten yang ada di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook itu beragam. Mungkin analisanya adalah gini, kalau hari ini kan sebetulnya, kalau saya bilang semua jenis konten tuh kadang lebih seragam, banyakan seragam. Makanya ini kesempatan buat teman-teman yang terutama yang tinggal di daerah, atau di daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah terekspos.
itu bisa membuat sebuah konten. Nah, di situ justru algoritma itu menginginkan yang seperti kalian, kreator-kreator baru. Tidak menirulah. Lagi-lagi muncul kayak gitu, lagi-lagi muncul kayak gitu. Teman-teman bisa lihat hari ini perkembangan podcast. Ribuan podcast orang muncul. Teman-teman bisa lihat sekarang hari ini, banyak banget orang bikin konten vlog tentang makanan, atau vlogger food ya, food vlogger, review makanan. Terus hari ini banyak banget vlogger-vlogger yang dia melakukan perjalanan. Terus hari ini banyak banget konten-konten kreator yang dia memulai kontennya dari game. Nah, mungkin ada hal yang berbeda. Teman-teman bisa misalnya bikin konten tentang, ya, ngevlog bisa, tapi ngevlog yang berbeda, misalnya di daerahnya, di kampungnya. Karena, sekali lagi bahwa makin lokal, makin mengglobal, itu kuncinya. Dan saya sering ngomong itu kan. Alasan yang ketiga, kenapa harus mulai sekarang untuk konten? Kamu itu nggak perlu yang namanya harus sempurna pada saat kamu membuat sebuah konten. Kalau kamu memulai, itu nggak harus sempurna, enggak. Ya mulai aja dulu, just do it, lakukan. Jadi jangan mikir, wah gue enggak. Nanti, kalau kamu sudah ngupload video, itu nanti penonton akan terseleksi sendiri. Penonton itu akan memilih, suka nggak sih dengan konten kamu? Ya, jadi kalau kamu mau menunggu sempurna, itu nggak bisa. Kamu harus mulainya ya sekarang juga, nggak bisa kapan gue harus mulai gitu kan. Jadi banyak orang mikir hari ini, misalnya ketakutannya adalah gue takut salah, ya kan. Terus gue harus butuh kamera mahal. Terus misalnya biar gambarnya keren, atau misalnya biar langsung viral. Itu nanti dulu. No, saya berkali-kali bahas di video sebelumnya pun saya udah bilang bahwa viral itu bonus, ya kan? Kemudian tadi kemampuan-kemampuan yang lain seperti misalnya ngeditnya keren, atau misalnya ngomongnya lancar, itu kemampuan yang menyusul, teman-teman. Bukan sesuatu yang esensial. Yang penting adalah justru mencari bentukan, mencari sesuatu yang, nih mumpung TikTok, YouTube, Instagram itu butuh kreator baru. Lalu, strategi untuk memulai konten tanpa nunda-nunda itu gimana? Nah, ini kuncinya. Makin mengkerucut kan? Supaya kamu tidak menunda-nunda lagi, ini strateginya apa? Pasti pengen ngerti. Nah, yang pertama adalah bikin konten tentang kamu pribadi. Konten tentang kamu sendiri selama 30 hari. Jadi, misalnya kamu bikin konten harian, even itu cuma durasinya sangat pendek, tapi itu penting sekali karena yang diperlukan di sana adalah konsistensi. Cara mengujinya, jadi strategi untuk memulai konten supaya tidak nunda-nunda itu, bahasanya tuh kamu punya challenge, punya tantangan bahwa gue harus bikin konten per hari 1 selama 30 hari. Jadi ditantang selama 30 hari ini kamu bikin konten 1 hari 1 konten. Durasinya bebas. Yang penting kamu punya setoran bahasanya. Nah, itu caranya. Kemudian yang kedua, gunakan peralatan yang ada. Kamu tuh misalnya punyanya hanya handphone. Ya udah, pakai handphone yang kamu miliki. Terus nanti misalnya kalau pas kualitas gambarnya dan segala macam, itu nanti aja menyusul. Yang paling penting adalah, yang penting handphone kamu kameranya, ada kameranya lah ya. Kalau spek-spek kamera, kamu bisa tonton video yang sudah saya upload. Tapi paling tidak, misalnya kamu punyanya alatnya, handphonenya, ya yang sekarang kamu pegang, yang kamu punya, ngonten aja dulu. Terus cara ngedit yang mudah banyak sekali kan hari ini. Kamu bisa pakai CapCut, bisa pakai VN, bisa pakai Canva. Jadi ngonten itu tidak harus diperumit. Yang penting mulai aja dulu. Strategi yang ketiga, supaya kamu nggak nunda-nunda lagi itu apa? Kalau ngonten itu jangan takut jelek, gak usah. Yang penting jalan dulu aja. Saya berkali-kali bilang, konten kreator di YouTube itu, atau di TikTok, atau di Instagram, itu semuanya, kalau dikalkulasi ya, kalau dihitung, antara yang ganteng sama yang cantik, itu banyakan yang jelek. Sorry ya, tapi itu fakta. Fakta. Jadi, kamu mau seganteng apa sih? Kamu mau secantik apa sih? Iya kan? Jadi jangan takut. Jangan takut dengan misalnya kamu punya perform, punya kekurangan, ya kan? Terus kamu misalnya, gue nggak cantik bang, gitu kan? Gue nggak cantik mas, gue nggak ganteng mas.
Enggak juga. Karena justru sekarang itu yang dicari adalah ya konten kreator yang memang baru, fresh, segar gitu loh. Ya mungkin saya juga salah satu dari bagian itu, mungkin ya, saya juga tidak tahu. Betul, kalau kamu nonton terlalu banyak teori, ya kan, misalnya harus ini, harus itu, pusing kamu nanti. Itu menyusul. Konten harus begini, itu udah beneran serius. Kecuali kamu seperti saya. Itulah kekurangan diri saya pun sama gitu. Nah, ini sekaligus menampar saya supaya saya terus konsisten untuk konten. Karena sejujurnya saya pun mengalami hal itu. Gitu. Nah, ini sekaligus ya berbagi ya, intinya seperti itu, teman-teman. Jadi, saya mau bilang ke kalian bahwa sukses itu bukan milik orang yang berbakat, tetapi milik orang yang berani memulai. Itu sukses untuk menjadi seorang konten kreator. Kalau kamu lihat konten kreator hari ini, YouTuber hari ini, TikToker hari ini, influencer hari ini itu dulu bukan siapa-siapa. Tetapi yang paling penting adalah dia sudah berani memulai. Bukan mereka paling berbakat, no. Karena hari ini yang paling penting adalah kamu berani mulai nggak sih? Saya kasih tantangan ya, kalau misalnya kamu nanti sudah bikin konten, kamu bisa tag video ke saya, sekaligus mungkin kita sama-sama belajar. Siapa tahu saya bisa memberikan koreksi-koreksi. It's okay, itu nggak masalah. Yang paling penting, jangan cuma jadi penonton, tapi langsung action juga sekarang. Mudah-mudahan tip yang saya berikan ke teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya kamu suka video ini, kamu bisa like, kamu bisa share, kamu bisa subscribe supaya nggak ketinggalan dengan video-video selanjutnya yang saya berikan ke teman-teman. So, kalau misalnya kamu ada pertanyaan-pertanyaan tentang dunia konten kreator, kamu bisa isi kolom komentar. Terima kasih semuanya. Salam vlog.